Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2 semester genap, pelajaran ke-8 dengan subtema Teladan Nabi Lut alaihi salam. Ya. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam berdoa nanti kita bisa berdoa dengan khusyuk dan Allah memberikan kemudahan dalam menerima dan memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kedisiplinan Nabi Lut alaihi salam, ya. Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, ya. Jadi beliau adalah putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Ya. Beliau pernah ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim ke negeri Babilonia menuju Sam, ya. Lah, di sanalah Nabi Ibrahim beserta Nabi Lut terpisah karena berdakwah di daerah yang berbeda. Kalau Nabi Ibrahim itu berdakwah di negeri Syam, Babilonia, ya. Kemudian Nabi Lut menetap di suatu daerah yang disebut dengan Sodom, ya. Itu. Jadi Nabi Lut ini berdakwah di wilayah Sodom, ya. Nah, kaumnya pun juga disebut kaum Sodom, ya. Nah, kaum Sodom ini adalah kaum di mana pada waktu itu tidak menyembah kepada Allah dan juga memiliki perilaku yang kurang baik. Sehingga Nabi Lut ini diutus oleh Allah berdakwah di kaum Sodom untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik dan hina yang dimiliki oleh kaum Sodom. Nah, Nabi Lut ini tidak henti-hentinya, terus-menerus untuk berdakwah dan menyampaikan kepada kaum Sodom bahwa perilakunya itu perilaku yang tidak baik, harus dirubah menjadi perilaku yang baik. Dan Nabi Lut pun juga mengajak kaum Sodom untuk selalu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Sodom tersebut? Kaum Sodom tersebut tidak mau mengikuti ajakan dan juga tidak bisa menerima dakwah Nabi Lut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Nabi Lut tetap, karena sebagai Rasul Allah yang memiliki tugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, Nabi Lut secara terus-menerus untuk berdakwah dan disiplin untuk mensiarkan ajaran-ajaran Allah, ya. Nah, waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Lut ini
selain mensiarkan agama Allah, mensiarkan ajaran Allah, Nabi Lut juga memperbanyak ibadah kepada Allah, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena pada waktu itu kaum Sodom selalu melaksanakan perbuatan maksiat. Apa itu perbuatannya? Ya, yaitu saling menyukai sesama jenis, ya. Jadi orang laki-laki menyukai orang laki-laki, perempuan menyukai perempuan, padahal Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan juga untuk menyukai lawan jenis, tidak sesama jenis. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi, kemudian bisa mengenal dan juga mengikat tali pernikahan, ya, kemudian akan memiliki keturunan. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom ini adalah perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena menyukai sesama jenis. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut ini selalu mengingatkan kepada mereka. Nah, pada akhirnya karena Nabi Lut ini sudah mengingatkan dan sudah membimbing untuk ke jalan yang benar, tetapi kaum Sodom ini tidak mau, pada akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada kaum Sodom ini. Ya, akhirnya doa Nabi Lut ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kaum Sodom, yaitu apa? Yaitu Allah menurunkan hujan batu, ya, menurunkan hujan batu, kemudian juga gempa, ya, angin kencang. Nah inilah azab yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa hujan batu. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena hujan batu ini tidak hujan batu biasa, tetapi batu yang sangat panas, lah batu meteor. Nah, akhirnya kaum Sodom ini meninggal dunia. Lah bagaimana dengan Nabi Lut? Lah Nabi Lut dan pengikutnya, beberapa pengikutnya sudah diberitahu oleh Allah melalui malaikat untuk meninggalkan kaum Sodom atau daerah Sodom. Nah, pada akhirnya Nabi Lut dan pengikutnya selamat dari musibah atau azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil teladan dari kisah Nabi Lut. Apa itu? Yaitu harus berperilaku disiplin. Nah, disiplin ini karena kita sebagai pelajar, maka disiplin dalam belajar. Apakah hanya cukup dengan belajar saja? Tidak, yaitu juga dengan disiplin beribadah, melaksanakan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Sholatlah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini jadi itu tentang keteladanan Nabi Lut yang kita ambil hikmahnya, yaitu disiplin dalam belajar dan beribadah. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fit dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.